Ini sangat mustahil dilakukan. Persib gilas Persis Solo dengan 10 pemain, Bung Binder sempat tak percaya. Persib Bandung kembali menunjukkan dominasinya di kompetisi BRI Liga 1 2025-2026. Bermain di hadapan ribuan bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung sukses menundukkan tamunya Persis Solo dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga pekan ke-10 BRI Super League. Sejak peluit kick-off dibunyikan, Persib tampil sangat agresif. Tim asuhan Bojan Hoda itu terlihat tak ingin kehilangan poin di kandang sendiri. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan, hingga akhirnya gol pertama tercipta di menit ke-12 melalui tendangan keras Luciano yang tak mampu dibendung kiper Persis Solo. Gol tersebut membuat kubu tamu tersengat. Persis Solo mencoba membalas dengan permainan cepat dan tekanan dari sisi sayap. Namun rapatnya pertahanan Persib membuat upaya mereka tak membuahkan hasil. Namun, petaka sempat menghampiri Maung Bandung di menit ke-28. Luciano harus menerima kartu merah langsung usai dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Persis. Bermain dengan 10 pemain membuat situasi Persib sempat menegang, tapi semangat juang mereka justru semakin berkobar. Menjelang babak pertama berakhir, terjadi kontroversi besar. Gol yang dicetak Ramon Tankue tiba-tiba dianulir oleh wasit tanpa penjelasan jelas. Padahal, dalam tayangan ulang terlihat tidak ada pelanggaran signifikan. Bojan Hoda pun tampak geram di pinggir lapangan karena wasit tidak melakukan pengecekan melalui VAR. Asisten wasit pun pada akhirnya menjadi korban amukan Bojan Hoda. Meski bermain dengan 10 pemain, Persib tetap tampil menyerang di babak kedua. Hasilnya datang di menit ke-48, ketika William Barros melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang meluncur mulus ke gawang Persis Solo. Gol spektakuler itu membuat stadion bergemuruh, sekaligus mengunci kemenangan 2-0 bagi Persib Bandung. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tak berubah. Persib Bandung sukses meraih 3 poin penting dan memperpanjang tren positif mereka di jajaran papan atas klasemen. Menariknya, kemenangan Persib ini terasa spesial, sebab diraih dengan 10 pemain saja. Meski bermain dengan 10 pemain, Persib tetap saja tak terbendung dan mampu tidur nyenyak malam ini. Sebenarnya kemenangan Persib dengan menggunakan 10 pemain bukan terjadi kali ini saja. Pada laga menghadapi Arema FC beberapa waktu lalu, kejadian serupa pun terjadi. Saat itu, Persib harus kehilangan Frans Putros yang terkena kartu merah. Meski begitu, Persib saat itu keluar sebagai pemenangnya. Dua momen hampir sama ini mengingat kita dengan perkataan yang sempat diutarakan pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder. Saat itu Binder pernah mengatakan, jika Persib sulit dikalahkan walaupun bermain dengan 10 pemain saja. Bahwa Persib Bandung belum terkalahkan pada saat mereka bermain dengan 10 pemain. Nah, inilah fakta yang membuat saya bingung. Karena biasanya tim itu pada saat bermain dengan 10 pemain, pastilah kalau nggak di pertandingan pertama atau di pertandingan kedua pada saat mereka bermain dengan 10 pemain, biasanya tuh kalah. Tapi Persib Bandung nih sudah beberapa kali ya bermain dengan 10 pemain, tapi belum terkalahkan. Memang tidak selalu menang, tapi belum terkalahkan. Artinya apa? Ya kalau menurut hemat saya, memang para pemain Persib ini punya yang namanya mental juara. Lagi-lagi oknum bobotoh buat ulah di ajang Asia, Mar Anthony Klok angkat bicara dan ingatkan hal ini. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok meminta agar semua bobotoh tetap mematuhi setiap aturan yang berlaku di pertandingan. Mark Klok merasa aturan yang ada di pertandingan harus dindahkan, guna menjaga kondusivitas di lapangan. Seperti yang sudah diketahui, sebelumnya, pertandingan AFC Champions League 2 antara Persib Bandung versus Selangor FC meninggalkan cerita kurang baik. Hal itu terjadi di area Tribun Timur Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis, 24 Oktober 2025, lalu. Ketegangan itu terjadi di babak kedua ketika oknum supporter tuan rumah yang berada di Tribun Selatan menyerang para pendukung Selangor FC di Tribun Timur. Bahkan terdengar lebih dari 1 kali suara petasan, tentu ini bisa menjadi ancaman denda bagi Persib Bandung. Mark Klok menjelaskan bahwa sebenarnya para supporter sudah mengetahui akan adanya aturan yang berlaku di dalam stadion. Akan tetapi selalu ada saja pihak yang tak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran dan bisa menimbulkan kerugian. Namun, Klok juga tetap memberi apresiasi kepada bobotoh yang sudah bersikap tertib di laga tersebut. Dalam pandangannya juga, kini bobotoh sudah mulai menyadari akan bahayanya pelanggaran itu dan mereka mulai berpikir lebih dewasa. Ia pun berharap sikap para pendukung yang baik bisa menyadarkan oknum penonton yang mengganggu. Dengan begitu, semua pihak bisa sama-sama mendapatkan kenyamanan sekaligus kondusivitas selama jalannya pertandingan. Dukungan positif dari tribun tentunya menyuntikkan semangat bagi pemain. Sedangkan ulah oknum-oknum supporter justru akan merugikan, baik untuk pemain maupun juga klub karena bisa mengakibatkan sanksi. Menurut saya semua tahu tingkah laku seperti apa yang harus dilakukan di tribun, tetapi seiring berjalannya waktu mungkin orang lupa atau tak mau tahu.
Saya tidak perlu berbicara lagi soal itu, karena semuanya sudah tahu, banyak juga yang benar saat mendukung di tribun seperti apa. Jadi untuk yang benar, lanjutkan, ikuti peraturannya. Terus berikan dukungan untuk kami. Ini juga untuk federasi dan klub, mari buat ini dengan profesional, supaya semuanya bisa menikmati dengan positif. Klub juga tak usah kena denda akibat perilaku yang tidak benar, jadi ikuti saja peraturan pertandingannya, ungkap Marc Anthony Klopp. Fokus tunjukkan kualitas di klub, Beckham Putra enggan banyak bicara soal pelatih baru timnas Indonesia. Bintang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, buka suara soal rumor calon pelatih baru timnas Indonesia. Yaps, Beckham mengaku tak peduli dengan siapapun yang akan mengisi kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, belum lama ini, PSSI telah mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Hal ini juga berdampak terhadap gerbong staf kepelatihan timnas Indonesia lainnya. Muncul beberapa nama yang disebut akan mengganti posisi Patrick Kluivert. Mereka diantaranya ialah Bojan Hodak, Jesus Casas, Park Hang-seo, Bernardo Tavares, Giovanni Van Bronckhorst, dan Frank de Boer. Beckham Putra menerangkan bahwa siapapun pelatih yang akan menangani timnas, tak akan mempengaruhi tekadanya. Ia akan berusaha sekuat tenaga demi kembali masuk ke skuad merah putih. Ia pun juga tak mau berandai-andai soal latar belakang dan karakter pelatih yang nantinya akan ditunjuk PSSI. Sebab, sebagai pemain, ia hanya akan mendukung langkah PSSI dan berusaha menampilkan permainan terbaik. Etam juga berharap pelatih yang nantinya ditunjuk PSSI bisa mendapat kontrak jangka panjang. Pasalnya hal ini akan mempengaruhi performa timnas Indonesia ke depan. Terlebih untuk menjadi tim yang tangguh, memerlukan proses lebih lama. Yang terpenting siapapun pelatih timnas kita harus menunjukkan setiap kemampuan yang kita miliki. Siapapun pelatih yang dipilih pastinya yang terbaik untuk timnas. Yang terbaik saja, yang terpenting bisa bawa kita lebih baik. Tentunya lebih bagus kalau lebih lama, karena kita butuh waktu, bukan instan karena semua butuh proses, ungkap Beckham Putra. Ya, Beckham Putra sendiri jadi salah satu nama yang mendapat kritikan pedas dari pencinta sepak bola Indonesia usai skuad Garuda mengubur mimpi ke Piala Dunia 2026. Dirinya sudah menerima kritikan dari para pendukung timnas Indonesia. Kini, sang pemain lebih memilih unjuk kualitas bersama klubnya masing-masing. Andai dipercaya lagi ke timnas Indonesia, Beckham Putra siap memberikan yang terbaik karena masuk timnas merupakan impian bagi seluruh pemain sepak bola. Legenda turun tangan, BP minta evaluasi timnas diserahkan ke pihak yang lebih kompeten. Legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, memberikan komentar bijak menyikapi kegagalan tim nasional Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Alih-alih melontarkan kritik, pria yang akrab disapa BP ini justru menyerukan agar publik memberikan dukungan penuh di masa-masa sulit ini. Kegagalan timnas dipastikan setelah menelan 2 kekalahan di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Saat itu, skuad asuhan Patrick Kluivert takluk 2-3 dari Arab Saudi dan menyerah 0-1 dari Irak, membuat Indonesia menjadi juru kunci grup B tanpa meraih poin. Menanggapi hasil tersebut, BP menekankan pentingnya kehadiran supporter di saat tim sedang terpuruk. Sosok yang kini menjabat sebagai Direktur Olahraga Persija Jakarta itu juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di media sosial agar tidak memperkeruh suasana. Sebagai pelaku sepak bola, BP menegaskan dirinya tidak ingin berkomentar sembarangan tanpa dasar yang kuat. Ia memilih untuk berbicara berdasarkan data dan fakta, berbeda dengan opini yang mungkin tidak berdasar. Pertama-tama menurut saya ini adalah waktu yang paling krusial bagi kita semua untuk mendukung tim nasional. Karena tidak saat mereka di atas saja kita mendukung mereka, tapi saat-saat seperti inilah kita wajib hadir untuk memberikan support. Saya adalah pelaku sepak bola, saya pernah berada di sana sebagai pemain, saat ini saya berada di klub. Jadi saya harus berkomentar berdasarkan data dan fakta. Saya tidak bisa berkomentar sembarangan seperti orang-orang di luar sana karena saya pelaku. Jadi apa bedanya saya dengan netizen kalau komentarnya sama-sama tanpa data, ungkap Bambang Pamungkas. BP mengakui saat ini belum memiliki informasi yang cukup untuk memberikan analisis mendalam terkait performa timnas. Oleh karena itu, ia memilih untuk menahan diri dan menyerahkan proses evaluasi kepada pihak yang lebih berkompeten. Yang ingin saya sampaikan saat ini, seperti yang saya bilang di awal, kita harus mendukung timnas. Biarkan mereka yang berkompeten yang melakukan evaluasi atas hasil ini. Jadi sekali lagi, di saat-saat seperti inilah mereka butuh kita, hanya itu yang bisa saya sampaikan, jelas Bambang Pamungkas. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian terkait statement dari Bambang Pamungkas ini? Coba tulis pendapat dan keresahan kalian di kolom komentar.